warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Ekonomi Manajerial akan membahas tentang penaksiran dan peramalan biaya. Sebelumnya, terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Lutfiana Agustin, yang kedua Guzalina Karisma Dewi, yang ketiga Dewi Rahmasari, dan yang keempat Halimatus Sa'diyah. Dan yang pertama saya akan membahas tentang penaksiran biaya jangka pendek. Penaksiran biaya jangka pendek, di mana penaksiran biaya jangka pendek dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode ekstrapolasi sederhana, analisis gradien, dan analisis regresi. Yang pertama, ekstrapolasi sederhana. Metode penaksiran biaya yang paling sederhana ialah dengan cara mengekstrapolasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini atau ke belakang atau ke depan pada tingkat-tingkat output lainnya. Yang kedua, analisis gradien. Gradien kurva TC diartikan sebagai tingkat perubahan TC pada interval output tertentu. Gradien berarti slope, dan gradien dari TC ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output, seperti tampak dalam persamaan berikut ini. Gradien sama dengan delta TC dibagi delta H. Gradien TC atau TVC tidak sama persis dengan MC, karena MC menunjukkan perubahan TC yang hanya diakibatkan oleh perusahaan satu unit output. Padahal dalam praktek, output cenderung berubah dengan loncatan yang tidak teratur, sehingga harus menghitung gradien tersebut dengan interval-interval yang lebih besar dari satu unit. Gradien ini menghasilkan penaksiran MC pada suatu kisaran tingkat output tertentu. Dan yang ketiga, analisis gradien dengan beberapa observasi. Jika memiliki data observasi yang lebih banyak, maka hasil penaksiran kurva TVC, AVC, dan MC akan menjadi lebih tepat. Contoh, PT Gita Pratiwi di atas manajemen baru perusahaan tersebut meskipun merencanakan tingkat produksi sebanyak 7.000 per lusin per minggu untuk beberapa minggu berikutnya, menemukan masalah yakni banyak karyawan yang membolos dengan tingkat pembolosan berkisar antara 10% dan 25% selama 3 minggu berikutnya. Akibatnya adalah tingkat output per minggu yang dihasilkan lebih sedikit dari tingkat output yang direncanakan. Namun demikian, TVC juga mengalami penurunan karena tenaga kerja yang absen tersebut tidak digaji dan pembelian bahan mentah serta penggunaan energi listrik juga menjadi lebih sedikit. 4. Analisis regressi dengan data runtut waktu atau time series. Jika kita memiliki jumlah observasi data biaya output yang lebih banyak, maka dapat menggunakan analisis regressi untuk menaksir hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu, sehingga diperoleh suatu penaksiran MC. Jika ingin menaksir fungsi biaya dari suatu perusahaan tertentu, maka harus menggunakan data runtut waktu dari perusahaan yang bersangkutan. Namun penggunaan data runtut waktu ini terkadang menimbulkan masalah-masalah. Analisis regressi dengan data runtut waktu sangat peka terhadap masalah kesalahan pengukuran, measure error. Data biaya harus mencangkup semua biaya yang timbul dalam memproduksi suatu tingkat output tertentu, apakah sudah dibayar atau belum. Karena itu biaya yang timbul pada awal periode dicatat sampai periode berikutnya
sehingga hal ini cenderung untuk menunjukkan bahwa tingkat biaya awal lebih rendah dan tingkat biaya pada biaya berikutnya lebih tinggi. Idealnya observasi biaya output harus mencangkup fluktuasi output selama periode waktu yang singkat dan tanpa masalah matching biaya output. Studi perilaku biaya jangka pendek. Untuk keputusan-keputusan yang mencangkup tingkat output di luar kisaran tersebut, pada pembuatan keputusan harus memperhitungkan kemungkinan bahwa ekstrapolasi tingkat biaya per unit merupakan cara yang tidak dapat dipercaya, karena adanya kemungkinan timbulnya keadaan diminishing return dalam proses produksi. Terjadinya keadaan diminishing return pada unit-unit output tambahan harus selalu diamati, dan jika keadaan tersebut cenderung akan terjadi, maka biaya inkremental harus selalu disesuaikan. Perusahaan akan membangun ukuran pabriknya yang akan menghasilkan biaya produksi rata-rata yang minimum. Pertimbangan tersebut akan mendorong pembangunan pabrik dengan kapasitas berlebih, sehingga memungkinkan perusahaan beroperasi pada kisaran di bawah kapasitas penuhnya. Yang selanjutnya yaitu pada poin B, penaksiran biaya jangka panjang. Penaksiran biaya jangka panjang pada dasarnya sama dengan penaksiran biaya jangka pendek, tetapi yang membedakan adalah jumlah perusahaan. Untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda, dapat digunakan penaksiran biaya jangka panjang. Berdasarkan pada kondisi tersebut, penaksiran biaya jangka panjang menggunakan data seksi silang. Metode penaksiran biaya jangka panjang tersebut dengan menggunakan analisis regresi dengan data seksi silang atau cross-section. Karena penaksiran biaya jangka panjang merupakan usaha untuk menemukan ukuran pabrik yang berbeda-beda pada titik waktu tertentu atau dengan asumsi teknologi dan harga produk konstan, maka tidak dapat menggunakan observasi data runtut waktu untuk mendapatkan taksiran fungsi biaya jangka panjang. Di sini yang harus diperhatikan adalah bahwa pengukuran tingkat output aktual atau tingkat output pada periode tersebut harus sesuai dengan tingkat biaya aktual untuk menghasilkan tingkat output tersebut untuk setiap pabrik yang diteliti. Spesifikasi bentuk persamaan fungsional untuk penaksiran biaya jangka panjang ini juga menghadapi permasalahan yang sama seperti pada penaksiran biaya jangka pendek. Kita harus memiliki bentuk fungsional yang paling cocok dengan diagram pencar dari observasi data biaya total dan output tersebut. Ada dua masalah pokok dalam penggunaan data seksi silang ini bagi penaksiran kurva biaya rata-rata jangka panjang. Masalah pertama adalah masalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali bukan merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Masalah kedua yang ditimbulkan oleh data seksi silang ini adalah bahwa banyak pabrik yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Jika pabrik-pabrik tersebut beroperasi di lingkungan geografis, politik, dan sosioekonomis yang berbeda, maka baik harga maupun produktivitas faktor produksi akan berbeda-beda di antara pabrik-pabrik tersebut. Studi-studi tentang penaksiran biaya jangka panjang. Berbagai studi tentang fungsi biaya jangka panjang dari berbagai perusahaan telah dilakukan, dan sebagian telah diringkas oleh John Stan pada tahun 1960. Hasil yang paling umum dari studi-studi ini menunjukkan bahwa kurva LRAC yang dilakukan berbentuk U, tidak sebanyak
yang berbentuk L. Ini berarti bahwa economies of plant size terjadi pada tingkat output yang relatif rendah, kemudian diikuti oleh suatu kisaran konstan return to plant size, tanpa adanya kecenderungan bagi biaya per unit untuk naik pada tingkat output yang lebih tinggi. Tidak terjadinya keadaan diseconomies of plant size pada proses produksi ini tidak berarti bahwa diseconomies of plant size ini tidak terjadi jika pabrik yang lebih besar digunakan. Adanya harapan bahwa biaya per unit akan terus meningkat untuk pabrik yang lebih besar menyebabkan perusahaan mengoperasikan dua pabrik yang lebih kecil dan bukan satu pabrik yang lebih besar. C. Peramalan biaya. Peramalan adalah input dalam proses pengambilan keputusan manajemen operasi pada menaruh liputan tentang permintaan di masa mendatang menggunakan tujuan buat memilih berapa kapasitas atau persediaan yang dibutuhkan buat menciptakan keputusan staffing, budget yang wajib disiapkan pemesan barang berdasarkan supplier dan partner penurut serantai pasok yang diharapkan membuat suatu perencanaan. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan diambil dapat mencakupi tingkat biaya untuk periode yang akan datang. Seperti misalnya dalam keputusan mengikat kontrak, keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, atau keputusan-keputusan lain yang mempunyai implikasi biaya bukan hanya pada periode sekarang. Peramalan biaya untuk berbagai tingkat output pada periode yang akan datang memerlukan penaksiran tentang perubahan harga faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Jika harga faktor produksi diperkirakan akan berubah, maka hubungan antara kurva TP dan kurva total variable cost atau TVC-nya akan berubah. 1. Perubahan produktivitas faktor produksi. Kalau diperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Contohnya yaitu mesin dan peralatan lain. Diharapkan untuk lebih efisien jika dihitung dari output yang dihasilkannya. Jika tren perubahan produktivitas faktor produksi tersebut tampak dengan jelas, maka dapat diterapkan tren-tren tersebut sebagai suatu penaksiran atas perubahan efisiensi proses produksi fisik di masa yang akan datang. Produktivitas tenaga kerja biasanya dinyatakan sebagai unit output per unit tenaga kerja, dan karena itu memberikan sumbangan pula bagi kenaikan produktivitas faktor-faktor modal seperti mesin dan peralatan. 2. Perubahan harga faktor produksi. Jika biaya dari semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang dioptimasi tidak akan berubah pada tingkat output tertentu. Meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar, survei-survei pendapat, proyeksi tren, model ekonometrik, dan indikator barometrik lainnya dapat digunakan untuk memproduksi tingkat kenaikan biaya produksi yang diharapkan pada periode-periode mendatang. Jika kekuatan di pasar faktor-faktor produksi mengakibatkan harga satu faktor produksi akan naik dibandingkan dengan harga faktor produksi yang lain, maka perusahaan akan mensubstitusikan dengan faktor produksi yang lebih murah sebagai akibat dari adanya kenaikan harga tersebut. Dengan distribusi probabilitas tertentu yang dihubungkan dengan tingkat biaya yang akan datang, kita dapat menghitung hasil atas dasar nilai yang diharapkan dari tingkat biaya pada periode-periode yang akan datang dengan maksud untuk mendapatkan suatu peramalan tingkat biaya masa yang akan datang untuk menetapkan harga atau kebijaksanaan lainnya. 3. Penaksiran kurva learning. Biaya per unit atau pada tingkat output tertentu per periode dalam pabrik tertentu cenderung menurun dengan persentase yang relatif stabil setiap kali volume produksi kumulatif digandakan. Tingkat learning ini adalah sekitar 20%. Perhatikan bahwa untuk suatu lingkungan output yang konstan setiap periode waktu, rangkaian angka tersebut menunjukkan jumlah periode sebelum dicapai penurunan 20% lainnya dalam biaya unit dicapai. Gambaran mengenai penggandaan output secara berturut-turut menunjukkan bahwa kurva learning bukan merupakan garis lurus, tetapi biaya per unit merupakan fungsi output kumulatif yang menurun secara eksponensial.
Kurva ini dapat dinyatakan fungsi pangkat atau fungsi eksponensial dengan bentuk sebagai berikut. SRAC sama dengan A-Hi pangkat B. Keterangan, Hi tingkat volume kumulatif, A biaya produksi hipotesis dari unit pertama, B biasanya merupakan angka negatif menunjukkan tingkat di mana SARC akan menurun jika output dinaikkan. Untuk menunjukkan SARC dan nilai output kumulatif yang diteliti dalam bentuk logaritma, kita rumuskan dengan cara sebagai berikut. Log SARC sama dengan log A ditambah B log Hi. Dan menggunakan analisis regresi untuk menaksir parameter A dan B tersebut. Contoh, misalkan perusahaan Lorenzo telah meneliti bahwa biaya per unit dari suatu produk tertentu menurun jika output kumulatif meningkat, seperti yang ditunjukkan pada 3 kolom dari tabel 9.6. Logaritma dari SRAC dan Hi ditunjukkan pada 2 kolom terakhir. Kita menyebutnya log SRAC sebagai variabel dan log Hi sebagai variabel X dan merumuskan bahwa Y sama dengan alfa dan beta. Perhatikan bahwa alfa sama dengan 1,7418 menunjukkan log A. Untuk menemukan parameter A, kita harus membuat antilog dari Hi 7418 yang hasilnya adalah 55,18. Jadi fungsi pangkat atau power function yang menunjukkan kurva learning yang ditaksir sebagai berikut. SRAC sama dengan 55,18 Hi pangkat minus 0,3627. Untuk meramalkan biaya per unit, misalnya 1000 unit volume kumulatif, kita mensubstitusikan Hi sama dengan 1000 dalam persamaan 9.5 tersebut. SRAC sama dengan 55,18 dikali 1000 pangkat min 0,3627 sama dengan 55,18 dikali 0,0816 sama dengan 4,50. Jadi kita bisa berharap bahwa SRAC akan turun menjadi Rp4,50 per unit pada waktu volume kumulatif mencapai 1000 unit. Demikian tadi video yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.